Halo, assalamualaikum. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu sebentar ya. 1 menit lagi kita mulai. Insyaallah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan episode kedua dari Tarhib Ramadan kita. Ketika kita kemarin sudah bicara tentang keutamaan puasa, maka hari ini insyaallah kita akan bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Besar harapan Al-Fakir agar kita semua sama-sama mengetahui kemuliaan bulan Ramadan. Karena sebagaimana pepatah, anjing tak akan pernah menghargai emas. Maksudnya, ketika kita tidak mengetahui kemuliaan sesuatu, kita tidak akan bersikap sesuai dengan seharusnya. Maka agar kita bisa bersikap sesuai dengan seharusnya di bulan Ramadan, maka kita perlu mengetahui apa saja keutamaan dan kemuliaan Ramadan dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Yang pertama dan yang paling utama, keutamaan Ramadan adalah sebagai syahrul mubarak. Syahrul mubarak, bulan yang berkah, penuh keberkahan. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Betapa luar biasanya keutamaan ini, sampai-sampai Rasulullah menjelaskan, mensifati bulan Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair alal khair, tambahan atas kebaikan di atas kebaikan. Jadi jika kita mempunyai kebaikan di luar bulan Ramadan berupa rajin sholat, rajin tilawah, di bulan Ramadan insya Allah itu akan bertambah secara otomatis. Ya, secara otomatis. Nah, jika di bulan Ramadan malas sholat, insya Allah di bulan Ramadan rajin sholat. Ya. Bukan sekedar itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabas sama." Jika masuk bulan Ramadan, terbuka pintu langit. Apa maksudnya terbuka pintu langit? Doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ufutihat abwabal jannah. Terbuka pintu surga. Apa maksudnya terbuka pintu surga? Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita di bulan Ramadan untuk melakukan amal-amal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kita rasakan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Setiap masuk bulan Ramadan, entah kenapa kita semangat untuk ibadah, untuk tilawah, untuk sholat sunnah, untuk sedekah, untuk yang lain-lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan Rasul sifati sebagai futihat abwabul jannah. Lalu apa? Ughliqatin nar, ditutup pintu neraka. Tentu bukan ditutup dalam arti buka tutup, bukan. Tapi dalam arti bahwa orang di bulan Ramadan akan semakin kecil potensinya, peluangnya untuk melakukan kemaksiatan yang menyebabkan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Bentar ya. Iya, sayang. Lalu ususilatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, sayang, jika setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat maksiat? Jawabannya dua. Pertama, karena yang menyebabkan kita berbuat maksiat bukan hanya godaan setan, tapi bisa jadi karena hal lain, yaitu hawa nafsu kita. Ya. Atau kemungkinan kedua, orang tersebut adalah setan itu sendiri. Kenapa? Karena setan dalam keyakinan umat Islam bukan hanya dari golongan jin, tapi juga bisa dari golongan manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghuni neraka setiap bulan Ramadan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan, yang artinya, Rasul bersabda yang artinya, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, sedang pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu ada seruan dari siapa? Dari malaikat. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Apa kata malaikat? Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Betapa mulianya bulan Ramadan, sampai setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia penghuni neraka. Yang ketiga, penebus dosa. Ramadan itu antara bulan Ramadan dengan Ramadan selanjutnya ada penebusan dosa. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khams", salat yang 5 itu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan salat Jumat ke salat Jumat yang lain, war Ramadan ilal Ramadan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, mukaffiratum ma bainahum hunna, menghapus dosa antara keduanya. Iza jatanabal kabair, seandainya mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi semoga dengan datangnya Ramadan ini kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ramadan melipat gandakan pahala ibadah di dalamnya. Masya Allah. Ya, sayang. Ada susu, Kak. Susu. Ya, melipat gandakan pahala di dalamnya. Orang yang melakukan salat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ibadah apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sunnah di bulan Ramadan diganjar oleh Allah, diberikan pahala seolah-olah kita melakukan ibadah yang wajib. Sayang. Yang kelima, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Lalu yang keenam, keutamaan bulan Ramadan adalah sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita suka sedekah, maka waktu yang paling baik untuk sedekah menurut Rasulullah adalah bulan Ramadan. Ayu sadaqati afdal, ditanya Rasul, apa sedekah yang paling utama itu ya Rasul? Qala sadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, orang jadi kreatif itu sedekah. Ya, ada yang sedekah dengan beli air mineral gelas,
lalu dibungkus plastik, dikasih gorengan 2-3 biji, dikasih kurma 3 biji atau 5 biji, pokoknya ganjil tuh, kadang 3 kadang 5, dibungkus dalam satu plastik setengah kiloan atau 1 kiloan, lalu ditaruh dalam tempat kardus atau apa, lalu dibagikan di pinggir jalan ketika mau berbuka puasa. Masya Allah, kreatif orang ketika mau masuk bulan Ramadan itu tiba-tiba kreatif, ya. Dan itu tidak kita temukan di luar bulan Ramadan, ya. Maka semangat atau motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW ini adalah motivasi yang sangat luar biasa, motivasi untuk sedekah. Insya Allah ntar kita bahas tentang apa amalan yang dimotivasi oleh Rasul saat untuk mengisi waktu-waktu Ramadan. Nah, insya Allah kita bahas besok ya, habis sholat maghrib juga. Nah, yang ketujuh, apa keutamaan puasa di bulan Ramadan? Keutamaan Ramadannya ya, bahwa puasa di bulan Ramadan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita puasa 10 hari. Kita puasanya 1 hari dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita puasa 10 hari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1164 dikatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sita min Syawal, lalu kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamil dahr, seolah-olah dia sudah puasa 1 tahun penuh. Puasa dahr 1 tahun penuh. Kalau kita hitung, Ramadan 30 hari umumnya, kadang 29, tambah 6, 36. 1 tahun umumnya 360 hari. Berarti 1 harinya dihitung 10 hari. Masya Allah. Tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain keutamaan puasa sehebat ini, ya, luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana fasyahrun bi asyarati ashhurin wa siyamu 6 ayyam ba'dal fitri fadzalika tamamus siyamis sanah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipat gandakan dengan puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri dilipat gandakan 10 menjadi 60. Maka semuanya adalah genap 1 tahun. Jadi hadis yang riwayat Imam Ahmad tadi secara bil makna itu sama seperti hadis yang riwayat Imam Muslim yang tadi. Lalu yang terakhir, apa keutamaan bulan Ramadan? Yaitu orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan haji. Tidak akan pernah kita temukan di bulan-bulan lain orang mengerjakan umrah lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umrahnya itu pahala haji. Tidak akan pernah kita temukan di bulan-bulan lain. Ya. Coba kalau misalnya kita punya kelebihan rizki dan tidak ada aktivitas yang penting yang masih bisa ditinggalin, boleh umroh. Kalau saya pribadi mah kayaknya belum ada gambaran. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rizki supaya kita semua sama-sama bisa umroh di bulan Ramadan sebagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Saya review sedikit. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu yang pertama. Dalam satu hadis itu. Lalu yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan yang artinya Allah mengabulkan doa kita semua. Dan Allah membebaskan beberapa penghuni neraka pada setiap bulan Ramadan. Rey, ada susu lagi nggak, Rey? Kayaknya masih kurang nih. Enggak, mau dikasih makan. Oh, mau dikasih makan. Yuk, mam bubur, yuk.
Baik, jika ada yang ingin ditanyakan boleh silakan tulis di kolom komentar. Saya sambil ngurus anak ini, baru bangun. Ya, sehat terus ya nak. Ya, berkah ya. Lalu yang ketiga, nih review bahwa Ramadan itu sebagai penembus dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Tapi ingat, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, kita tetap wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini penontonnya lumayan istiqomah hari ini nih. Kemarin 1, 2 masuk keluar nih 4, 5 istiqomah nih. Mudah-mudahan tambah banyak kebaikan yang bisa diterima oleh kita semua. Jadi jangan kita nganggap antara Ramadan sama Ramadan kan udah diampuni dosanya. Cuma dosa kecil. Dosa besar enggak. Kalau dosa besar mau diampunin harus minta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tobat? Pertama, ngaku salah. Yang kedua, nyesel udah pernah ngelakuin perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berjanji enggak akan ngulangin perbuatan dosa tadi. Itu kalau dosa besar. Apa aja sih dosa besar? Banyak. Dosa besar banyak. Tapi banyak kan dosa kecil. Dosa besar biar kata banyak tetap masih bisa dihitung. Apa dosa besar? Mencuri, berjudi, apalagi berzina, apalagi murtad, syirik, apalagi sumpah palsu, durhaka sama orang tua, apalagi menuduh perempuan baik-baik berzina, apalagi gibah. Gibah kan dosa besar. Apalagi apalagi zolim, ya tergantung kezolimannya sih ya, itu dosa besar. Jadi kalau dosa besar nggak bisa pakai dihapus pakai Ramadan, itu harus tobat. Lalu yang keempat, Ramadan melipat gandakan pahala di dalamnya. Amal ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpedaya dengan hadis bahwa tidurnya orang puasa itu sama seperti dihitung tasbih. Itu kalau biasanya maksiat. Biasanya orang nih maksiat nih, pas puasa enggak maksiat, tidur. Nah, tidurnya dihitung tasbih. Kenapa? Karena bandingannya daripada dia maksiat. Tapi kalau bandingannya adalah beribadah, ya tentu jauh lebih baik beribadah daripada tidur. Tidur itu dilakukan ketika butuh. Ketika nggak butuh, jangan, justru malah merusak badan. Lalu keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan menunjukkan Ramadan adalah bulan yang mulia. Oh iya, turun Al-Quran ini ada 2. Yang pertama, turun dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Ini turun sekaligus. Lalu turun secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya, Al-Quran itu turun berangsur-angsur apa sekaligus? Tergantung. Kalau dari Sidratul Muntaha ke langit dunia sekaligus. Tapi kalau dari langit dunia sampai ke Rasulullah itu berangsur-angsur. Nah, ini ada pertanyaan. Pak mau tanya, apabila ada puasa yang bolong tapi belum diganti, apakah boleh menggantinya dengan sedekah? Enggak bisa. Sebagaimana kita bahas kemarin, di antara keutamaan ibadah puasa adalah ibadah puasa tidak ada kufu. Tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Jadi kalau misalnya kita puasa entah itu karena alasan apapun, maka bolong harus kita ganti kodo, ya, harus kodo. Nah, orang yang kodo puasa itu ada 2. Ada yang kodonya karena memang, terima kasih siapa ya sudah menyukai live ini, dan terima kasih juga yang udah follow. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemanan kita. Waalaikumsalam. Siapa ya ini siapa? Jadi orang yang kodo itu ada 2. Ada yang enggak dosa, ada yang dosa.
Yang nggak dosa itu siapa? Yang nggak dosa itu orang yang kodok karena emang syar'i. Misalnya apa? Karena safar atau karena sakit. Sakitnya juga sakit apa? Sakit yang menyebabkan dia, oh adli anak dua-dua ya. Sakitnya yang menyebabkan dia tidak bisa puasa. Misalnya sakit demam, menggigil, dan perlu makan. Nah, apa namanya? Itu sakit yang dibenarkan. Tapi kalau apa namanya sengaja nggak puasa, ya tetap wajib kodo tapi tetap dapat dosa. Kalau nggak kodo, lebih parah lagi dosanya, itu dosa besar, meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja. Ya, nggak boleh kita jadiin puasa itu jadi main-mainan, itu nggak boleh. Ya, jadi yang keenam, sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ya, yang ketujuh, puasa Ramadan dinilai seperti puasa 10 bulan. Dan yang kedelapan, orang yang melaksanakan umrah sama seperti melaksanakan haji. Ya, itulah diantara keutamaan Ramadan. Masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada diantara hadirin sekalian yang mau ditanyakan? Insya Allah besok kita akan bahas tentang amalan-amalan apa saja yang dimotivasi oleh Rasulullah ketika kita ada di bulan Ramadan. Nah, ini yang paling penting ini justru, ya. Karena kalau kita cuma bicara keutamaan tapi kita tidak mengistimewakan bulan Ramadan, sama aja kayak bulan yang lain dan seterusnya, maka itu artinya kita kayak masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, nggak masuk sama sekali malah, ya. Itu. Belum ada pertanyaan? Oke, baik, kita bahas satu hal yang mungkin ada di masyarakat kita, fenomena saat bulan Ramadan, yaitu fenomena yang namanya bukber. Nah, apa hukumnya bukber? Secara hukum asal ya mubah, boleh. Mau buka puasa sendiri boleh, mau buka puasa bareng-bareng boleh. Tapi nih di Indonesia buka puasa bersamanya ini sering disalahpahami dan sering disalah aplikasikan. Penerapannya salah. Ya, buka puasa bersama bagus. Kalau diisi dengan hal-hal yang bagus. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan cara misalnya bukber, ya kan, laki-laki bonceng perempuan yang bukan mahram, langsung apa namanya naik motor berduaan ke tempat bukber, ya kan, lalu pacaran sambil nunggu buka puasa, itu apa namanya bukan boleh lagi, bukan bagus lagi, jadi haram. Bukan puasanya yang haram, tapi kemaksiatan dia yang haram. Seperti yang saya katakan kemarin, orang itu kalau ngelakuin maksiat di bulan Ramadan, dosanya dua. Pertama, dosa perbuatan itu sendiri. Yang kedua, dosa karena dia menistakan kesucian, menodai kesucian bulan Ramadan. Aisyah Humaira, lanjut Ustaz. Aisyah yang mana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Aisyah, teman saya banyak Aisyah. Atau bukan, atau cuma ketemu di TikTok aja. Boleh ditulis Aisyah siapakah? Ada yang nanya lagi, apa hukum laki-laki yang tidak puasa karena takut mati, padahal hanya sakit asma dan itu jarang kambuh, gimana? Loh, sebenarnya semua penyakit itu kan ada obatnya, ya. Ketika kita punya penyakit sebelum masuk bulan Ramadan, harusnya kita tanya dulu sama dokter, Pak dokter, saya punya penyakit ini, kalau masuk bulan Ramadan harusnya gimana? Nah, kalau dia cuma ngarang-ngarang sendiri, nah itu nggak boleh. Ini Elis, adik tingkatnya Kak Jun. Oh, yang di Uhamka ya, Elis Uhamka ya. Ya, barakallah, udah lama nggak ketemunya di sini ya. Ya, semoga Elis panjang umur sekeluarga, berkah, sehat selalu. Ya, jadi dalam Islam itu harus jelas. Kalau misalnya kita sakitnya apa? Yang tahu dokter, tanya ke dokter. Dokter, kalau misalnya saya sakit ini gimana? Sama kayak orang sakit mah. Nah, kan banyak tuh iklannya tuh. Minum sebelum pas sahur, habis itu minum saat buka puasa dan sebelum tidur. Jadi tetap 3 kali tuh minum obat
mahnya. Bahkan obat mah loh. Ya, obat mah yang berkaitan langsung dengan perut, di mana Ramadan itu ibadah yang berkaitan dengan perut, tetap aja wajib puasa. Kecuali mah kronis yang menurut ilmunya dokter berbahaya kalau puasa, itu lain hal. Tapi intinya semua harus dikonsultasikan kepada dokter untuk dicarikan solusinya. Ya, itu adalah pendapat jumhurul ulama. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa sakit yang dimaksud di sini, bahwa sakit yang menyebabkan kita boleh tidak berpuasa adalah sakit yang berat yang menyebabkan kita sulit untuk berpuasa. Aisyah boleh di follow saya, ntar saya fallback insya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Selamat datang Hursa, Lilis, dan lain-lain. Kus, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yang baru bergabung? Boleh di follow dulu. Insya Allah kita besok akan bahas tentang Tarahib Ramadan ini batch ketiga, yaitu bagian ketiga tentang amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tun Sky, assalamualaikum. Kokon, assalamualaikum. Sudah bergabung. Mohon maaf kita sudah di ujung acara. Nining HD, assalamualaikum. Sudah bergabung, terima kasih. Mohon maaf kita sudah di ujung acara. Tun Iteba, selamat bergabung. Kita lanjut besok ya. Insya Allah habis maghrib kita live lagi. Tanirwan, selamat bergabung. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.